Ya, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, sengaja saya tidak pakai kacamata, ya, supaya ketika main musik nggak malu gitu. Maaf ya, ya ini apa namanya, mencoba melengkapi apa yang kurang ya. Dan hari ini kita belajar satu tema baru ya, yaitu diperlengkapi untuk mengelola gitu ya. Dan saya yakin hari ini sudah hari yang ke-7, harusnya sudah semakin semangat ya. Dan berapa lagi besok itu hari libur Jumat ya. Bisa libur kan? Apa ada yang masuk itu? Masuk, haleluya ya. Pak Elisa dan istri masuk ya. Ya oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sekali lagi hal mengelola gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak kita memikirkan atau merasa bahwa hidup ini kok kayaknya lelah gitu ya. Lelahnya karena muter-muter aja dan ujung-ujungnya kembali ke tempat yang sama gitu ya. Kita punya anak, kita bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan anak, sekolahnya anak. Setelah anak besar, anak juga akan diberi tanggungan yang sama, ngurusi anaknya dia juga gitu ya. Kalau kita mikir-mikir, coba maaf ya, bukan berandai-andai. Kalau kita tidak punya anak, atau mungkin berarti tidak punya anak, mungkin berarti rumahnya udah 5 kan ya. Ya kan? Loh bener ya? Kalau Pak Sugeng tidak punya anak, itu mungkin wah ya, mobil sudah 3, mungkin punya usaha ya. Karena apa? Karena ya dulu waktu merintis, uang sudah mepet, mau ditabung, ada aja ya kan? Pokok anak lah, anak sakit lah, dan lain sebagainya. Begitu kita besar, ya kita merasa bahwa sudah terbebas, awalnya kesel, misalnya uang untuk usaha seperti dulu muda lagi. Dan itu berulang kepada anak kita. Itu berulang lagi kepada cucunya. Berulang lagi terus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pikirin ya, lalu kalau kita nggak usah kerja gitu ya, nggak usah kerja, nggak usah punya anak, apa gue itu? Karena lucu juga ya kan. Nah, artinya apa? Kadang-kadang banyak di antara kita yang merasa bahwa bekerja itu sebuah beban. Bekerja itu berat. Bahkan ada yang mengatakan begini, oh jangan cari tempat kerja yang nyaman, karena kerja itu bukan cari kenyamanan, tapi cari duit. Betul? Ya? Kalau ditanya tempat kerjamu nyaman nggak? Yo nyaman orang nyaman, ini tempat kerjaku gitu kan? Ya, loh saya nggak nyari kenyamanan. Kalau kita gini, nah kita nyari kenyamanan, ini beda cerita. Tetapi kita ini kerja, karena kita kerja ya kita tidak mencari kenyamanan. Sehingga banyak di antara kita yang merasa kerja dan keseharian, rutinitas terus juga membuat kita capek. Ketika kecil, sekolah, bekerja keras supaya bisa dapat nilai bagus. Setelah dapat pekerjaan, setelah kerja enak, cita-citanya apa? Pensiun dini. Ya, banyak orang-orang Jakarta, anak muda, yang mereka punya target pensiun dini. Karena harus diakui ya, di Jakarta memang cari duit lebih gampang, tapi ya begitulah ya. Nah, persaingan ketat. Tetapi saya kenal beberapa orang yang mereka punya target. Saya harus bisa nabung sekian. Nanti kalau tabungan saya sekian, saya tidak perlu kerja lagi. Saya bisa pensiun dini. Dari uang itu saya bisa menghidupi diri saya bisa jalan-jalan, saya bisa enjoy hidup ini gitu. Sehingga dia dari muda itu bekerja luar biasa. Salah satu teman saya kenal, dia umur 45 ya, dia akhirnya berhasil, targetnya dia tercapai, dan betul 45 dia pensiun dini ya. Jadi dia pensiun dan tidak mau kerja lagi,
Dia leyeh-leyeh. Lah, sekarang pertanyaannya kan kembali. Dia kecil sekolah terus pengen kerja dapat duit, tujuannya leyeh-leyeh. Lah nek pengen leyeh-leyeh tok. Ya ora sekolah kan beres itu. Betul ya? Kalau tujuannya pengen leyeh-leyeh dalam konteks tidak kerja, loh, nah kan yo rasa sekolah yo leyeh-leyeh ya kan? Kan artinya sama aja gitu ya. Artinya ini bumi ini kelihatannya kayak muter aja, pekerjaan kita muter aja, kita harus bekerja. Bahkan ada yang mengatakan kerja bagai kuda. Wah, itu kepala jadi kaki jadi kepala, yaitu kerjanya di sirkus ya. Ya, tapi artinya banyak orang merasa bahwa kerja itu sebuah beban, bisa dibilang sebuah kewajiban gitu ya. Ya piye ya, apalagi kalau sekarang ini, kalau saya lihat 50 tahun belakangan inilah emansipasi wanita ini cukup tinggi gitu. Artinya wanita banyak yang bekerja, betul ya? Kalau saya ingat-ingat Mbah Kung saya ya, dari pihak ibu maupun pihak bapak itu dua-duanya yang putri tidak kerja. Betul ya? Kalau zaman-zaman mbah kita tidak kerja gitu ya. Zamannya ibu saya ada sebagian yang kerja, sebagian tidak. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya hampir semuanya kerja. Memang ada yang kerja terus pensiun dini tuh ya di belakang ya. Pensiun dini ya. Tapi artinya sekarang ini kembali jadi trennya adalah nggak cuma laki-laki yang bekerja, perempuan juga sepertinya tanda kutip ya diwajibkan juga untuk bekerja gitu ya. Wah, dengan alasan 1001 macam, dan itu membuat tidak nyaman gitu ya. Kita tidak nyaman. Nah, sebetulnya apakah kerja itu sebuah hukuman? Nah, itu pertanyaannya. Oh iya Pak Pendeta, bukankah ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, yang perempuan dihukum apa yuk? Sakit waktu melahirkan. Kalau yang laki-laki, wah, ya kan? Selalu berpikirnya, oh iya kerja itu hukuman. Karena kita dihukum sama Tuhan, kita keluar dari Taman Eden, makanya kita kerja. Makanya kerja itu tidak enak, karena namanya hukuman. Loh bener tuh? Mana ada orang dikasih hukuman enak, gitu ya? Om Yoyo, saya hukum tiap hari makan steak. Wah, ya. Oh, yang namanya hukuman pasti ujung-ujungnya ada yang gak enaknya, ya toh? Dikasih makan steak tapi nggak dikasih minum. Ya, disiksa, seret deh. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang kerja, apakah itu hukuman? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, saya sudah pernah sampaikan bahwa di dalam kerajaan surga, di dalam rancangannya Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dengan rupa Allah. Kejadian pasal 2. Tuhan menggambarkan kita itu serupa dengan Dia, ya toh? Nah, untuk apa? Dikatakan untuk mengelola, mengusahakan. Kita buka Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi yang namanya Adam dan Hawa, Tuhan taruh di Taman Eden itu dengan satu tugas, bukan leyeh-leyeh, dan tugas itu pun bukan hukuman. Karena ingat ini belum diusir dari Taman Eden. Jadi artinya manusia itu dikasih tanggung jawab untuk mengusahakan. Dalam terjemahan lain, menata kelola, tata kelola, mengelola. Jadi bukan berarti Adam dan Hawa itu tinggi besar, kuat seperti Superman. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan yang ngomong begitu. Oh, Adam dan Hawa itu pasti orang kuat. Kenapa? Karena dia harus
memanage taman. Ya kan? Harus kuat. Maksudnya apa? Bayangkan kalau dia dari Afrika harus ngurusin benua Australia. Zaman dulu belum ada pesawat. Berarti Adam dan Hawa iso mabur. Apakah begitu? Apakah konsep mengelola berarti kita harus punya kekuatan seperti Simpson? Siapa di sini yang punya manajer atau Anda jadi manajer? Lu manajer itu tugasnya apa sih? Memanage. Ya namanya manajer ya kan? Memanage. Apa itu memanage? Ya mengelola. Apakah mengelola itu berarti harus orang yang kuat, besar, tinggi, gagah? Enggak. Bahkan seorang panglima perang bisa saja berumur 72 tahun. Bisa? Napoleon Bonaparte. Dia seorang pentolan di Prancis. Tapi yang menarik adalah ada rumor mengatakan dia itu pendek. Beneran ya? Ini salah satu cerita gitu ya, bahwa dia itu pendek. Makanya lukisan Napoleon selalu digambarkan dia naik kuda. Kenapa? Dia orangnya pendek, kecil. Dan itu cukup menjadi hambatan. Karena apa? Kan ngertinya kita yang namanya jenderal itu kan harus tegar, badannya tinggi gitu. Anak kecil kurus gitu kan lucu. Maka itu digambarkannya naik kuda, nggak ketara gitu. Naik kuda itu kan kelihatan besar gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Napoleon itu orangnya kecil. Buat saya ya betul sih. Nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Apakah orang yang harus besar kuat itu baru bisa menguasai dan memelihara Taman Eden itu? Enggak. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang diberikan pikiran, betul ya? Dan melalui pikiran itulah kita bisa mengelola, bukan dengan otot, tapi dengan otak, betul ya? Zaman sekarang manusia bahkan bisa memindahkan gunung, bisa pakai otak atau pakai otot? Kalau pakai otot, maka kejadiannya seperti di Cirebon. Masih ingat? Beberapa hari yang lalu tambang batu ambrol. Karena mainnya cuman otot. Manusia diberikan tugas sama Tuhan itu mengelola. Dan ketahuilah ini bukan hukuman. Sekali lagi, banyak di antara kita mengatakan bahwa saya dihukum, manusia dihukum. Tetapi sebetulnya tidak. Bekerja adalah salah satu bentuk dari kita mengelola. Kenapa kita berat dalam bekerja? Karena kita punya konsep yang salah. Kita merasa ini adalah hukuman. Kita merasa ini adalah hukuman dari Tuhan. Laki-laki merasa bahwa saya harus bekerja karena saya dihukum Tuhan. Sebetulnya tidak. Setiap manusia diberikan tugas sama Tuhan mengelola. Bahkan ketika kita sudah ditebus, kita dikembalikan kepada diri kita yang sebenarnya. Atau bahasa yang biasa kita dengar, kembali fitri gitu ya. Kepada fitrahnya. Fitrahnya kita apa? Mengelola. Mengelola apa? Bumi ini. Nah, dalam konteks kita, bumi ini apa yang ada di hadapan kita? Kalau yang di hadapannya kita adalah dapur dan warung, endes, suka-suka, betul itu? Ya itu dunia dan buminya Bu Harti. Ya kelolalah itu, betul ya? Kalau di depanmu adalah satu company untuk hewan, ya, untuk klinik hewan, ya toh, segala macam kebutuhan untuk peliharaan ada di situ, lah, ya. Kalau ada ular sakit, larinya ke Mbak Kartika, gitu ya. Bayangin, ular sakit, waduh, susah sekali ya. Ditanyain ya angel, gitu. Sakit apa? Kan nggak bisa ya.
Ya nggak bisa, susah ya toh. Mbak Kartika yang itu. Saya mau bilang itu dunianya, tamannya Mbak Kartika. Taman ini mau dibikin indah atau mau dibikin semrawut itu terserah tukang taman. Sopo kuwi? Awake dhewe. Pekerjaanmu di kantor menjadi menyenangkan atau mengerikan itu tergantung dirimu. Saya pernah cerita bahwa ada satu orang perempuan, dia menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dia cintai. Dan suaminya itu kasih tugas ke dia. Pagi kamu harus bangun, masak buat saya dan anak-anak, nyuci, nyapu, semuanya. Daftarnya itu komplit. Ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pekerjaannya banyak. Gitu ya. Dia mengeluh terus, pekerjaannya berat sekali. Dan akhirnya pernikahan itu tidak berlangsung lama dan dia bercerai dengan suaminya. Lalu dia menikah lagi dengan laki-laki yang dia cintai. Dia melakukan persis sama seperti yang dilakukan pada waktu dengan suaminya yang pertama. Dia bangun tidur, nyiapin makan, kopi, ngurusin rumah, nyapu, ngepel, gosok, lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan, tidak ada beban. Dia tetap sukacita, dia tetap senang, dia tetap bahagia. Kenapa? Karena dia cinta. Tapi ya. Jadi pekerjaan yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau ada yang bilang begini, apa paling enak itu mengerjakan apa yang kau sukai, ya, bekerjalah di tempat yang kau cintai. Iyo bener, kalau kamu itu anaknya sultan, kerja A orang cocok pindah, ya kan? Kerja B orang cocok pindah, ini anaknya sultan, ya kan? Kenapa? Selama pindah-pindah itu papa masih kasih transferan. Betul ya? Tapi kalau Anda bukan anaknya sultan, maka cintailah tamanmu ini. Nggak usah bingung mikirin taman tetangga. Aduh, enak-enaknya ya kerja seperti Bu Kartika, enak banget, gajinya gede, jajal nambah luntune macan. Loh, kan kita ini kan kadang-kadang melihat rumput tetangga itu lebih hijau, itu masalahnya. Sehingga kita ribet aja ngurusin rumput tetangga, kita nggak ngurusin rumput kita. Kita bingung ngurusin tamannya tetangga, kita nggak ngurusin taman kita. Kita bingung ngurusin ijazahnya Jokowi, nggak ngurusin ijazahnya sendiri, kan gitu ya. Ya, banyak di antara kita ribet ngurusin orang lain. Padahal Tuhan kasih kita tugas untuk mengelola. Dan apapun yang tidak dikelola dengan baik pasti hancur. Apapun, termasuk cinta. Kalau kau punya cinta dan cinta itu tidak dikelola dengan baik, 5 tahun pertama pernikahan serasa di taman bunga. Betul ya? Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, maka rumahmu akan menjadi taman makam pahlawan. Betul kan? Horor ya. Ketika masuk ke rumah, horor, sepi gitu ya. Tidak ada lagi canda dan tawa, nggak ada lagi sapaan. Kenapa? Karena cintanya tidak dikelola. Betul ya? Tidak dikelola. Nah, apa yang membuat kita jadi tanda kutip ya lupa mengelola apa yang kita punya? Karena biasanya orang itu di depan semangat, ya kan? 100 hari pertama gubernur Jabar, semangat, semuanya, tapi begitu sudah belakangan, biasanya orang lupa kembali dengan cinta yang
mula-mula. Saya teringat dengan satu tokoh di dalam Alkitab. Dia dikasih hikmat berkat yang luar biasa, tapi rupanya dia tidak bisa mengelola, sehingga hikmat itu hilang dan berkat itu hilang. Mari kita belajar dari satu tokoh namanya Salomo. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Ini Salomo ketika dia baru menjadi raja di Israel, ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Dikatakan demikian, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maksudnya dia, Salomo. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi rupanya Salomo dikasih hikmat. Bahkan dikatakan sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Urusan hikmat. Jadi maaf ya, kalau kita berlandaskan ayat ini, berarti hikmatnya Salomo mungkin juga lebih dari hikmat Yesus sebagai manusia. Ingat, Yesus pun sebagai manusia. Yesus 100% manusia. Artinya dia akan terikat dengan hukum ini. Dia nggak akan bisa lebih berhikmat daripada Salomo. Wow, luar biasa. Saya yakin ini amazing. Salomo itu luar biasa. Dan karena dia minta hikmat, maka Tuhan kasih bonus. Bonusnya apa? Bonusnya adalah kemakmuran, kemuliaan. Bahkan tidak hanya itu, kalau engkau nurut, aku akan memperpanjang umurmu. Wow. Jadi Salomo ini luar biasa. Bahkan di 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29 ditulis atau digambarkan kemakmurannya si Salomo. Saya baca beberapa ayat saja lah. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 660 talenta. 1 talenta itu sekitar 10.000 dirham, dinar, gitu. 1 dinar itu 1 hari
orang kerja. Maaf, 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti kalau orang kerja 100.000, berarti 1 talenta itu harganya 600 juta. Ya, 600 juta itu 1 talenta. Mungkin kalau sekarang berapa gram berarti? Nah, 600 juta itu kira gram mas, setengah kilo lah ya. 1 talenta itu setengah kilo mas. Dan yang dibawa ke dalam Salomo, ya, dalam 1 tahun ini adalah 300 kilo lebih dalam 1 tahun. Salomo itu dapat emas. Itu baru emasnya, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Kalau kita baca sampai dengan ayat yang ke-29, kita bisa melihat bagaimana Salomo itu kaya pakai banget. Dia bikin tahtanya bertingkat-tingkat dari emas dan lain sebagainya. Artinya ini orang kaya, udah nggak perlu diragukan lagi. Ya, memang konsep kayanya beda, nggak punya Ferrari dia, ya, belum ada. Tapi ini orang kaya. Dan ingat tadi, itu adalah bonus dari Tuhan. Selain kaya, menurut sejarah pun menulis bahwa selama pemerintahan Salomo tidak pernah ada perang. Bapak Ibu perlu pahami ya, perang itu bukan murah. Perang itu mahal. Ya, makanya ada pepatah Jawa, kalau perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Artinya sama-sama hancur. Ya? Jadi bukan sesuatu yang menyenangkan perang itu. Perang Dunia Kedua menghancurkan seluruh Eropa. Jepang hancur habis. Kenapa? Ya itu perang. Perang itu pasti kosnya besar. Tapi selama Salomo memerintah, rupanya tidak ada perang. Artinya tidak perlu biaya besar untuk perang. Makanya uang dia bisa ngumpul luar biasa. Tapi yang menarik, kenapa bisa begitu? Salah satu kejatuhan Salomo dan yang paling besar adalah karena dia menikahi banyak istri. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa maaf ya bahasa saya, wah hypersex ini mungkin ya. Istri sampai 1000. Pak Elisa iso bayang merah di bojo 1000. Aduh, itu mungkin saking kangelan dia nomor ya. Ya, loh kan namanya banyak banget 1000 loh ya toh. Ya mungkin kalau papasan lali iki bojoku kudu ya. Loh, 1000 loh, ini 1000. Kita sedang membahas tentang 1000 istri, bayangin. Ya toh, mungkin lupa namanya. Ya toh, mau supaya nggak lupa kasih nomor ya, nomor 72 gitu. Ya, apakah begitu? Apakah konsep daripada Salomo menikahi istri-istrinya hanya sekedar untuk seks? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Jadi di zaman itu sangat lazim bahwa dua kerajaan ini digabungkan dengan sebuah pernikahan. Misalnya nih, Indonesia supaya ya berteman baik dengan Singapura misalnya gitu ya. Maka anaknya Raja Indonesia nikah sama anaknya
Raja Singapura, supaya damai dengan Malaysia, nikah lagi dengan Malaysia punya anak, ya kan? Supaya apa? Kalau mau perang, wah ini kan besanku. Mau perang, wah ini besanku juga, gitu ya. Nah, jadi artinya pernikahan Salomo itu pernikahan politik, bukan pernikahan hanya sekedar karena cinta. Karena memang ditulis di sini bahwa Salomo mencintai banyak perempuan asing. Memang betul ditulis begitu. Tetapi cintanya itu bukan cinta yang orisinil, tetapi cinta yang punya maksud. Kalau aku mencintai dia, maka negaraku akan jauh lebih aman. Ya. Maka dari itu dia menikahi banyak perempuan. Nah, pertanyaannya, ini rupanya menjadi masalah di mata Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu? Hikmat boleh baik, tapi iman tidak. Hikmat boleh tinggi, tapi iman rendah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita harus pahami bahwa shalom, damai, itu datangnya dari Allah. Memang kita harus mengelola. Memang yang namanya Salomo harus mengelola. Setiap tonggone dimusuhi ya mesti akeh musuhi, gitu ya. Tetapi apakah harus semuanya itu dibelai? Banyak di antara kita ingin tidak punya musuh dengan cara menyenangkan semua orang. Betul? Anda merasa, kata pepatah, 1000 kawan itu kurang, 1 musuh terlalu banyak. Saya mau bikin kawan sebanyak mungkin, sehingga yang kira-kira tidak bisa ditolerir pun saya tolerir. Yang penting dia senang dan jadi kawan. Betul? Banyak di antara kita, maaf, ya, supaya disukai oleh atasan, apa yang atasan mau, yang kita berikan. Betul? Sehingga ada yang mengatakan bahwa ya, dia sih naik pangkat gara-gara jadi penjilat. Kan gitu ya? Karena apa? Karena itu yang terjadi dalam dunia ini. Bekerja, sekali lagi kita kembali ke bekerja. Bekerja adalah satu tempat di mana kita harus dapat uang sebanyak mungkin. Dan untuk dapat uang sebanyak mungkin, maka kita harus berdamai dengan banyak orang. Dan berdamainya dengan cara yang salah, yaitu apa? Membuat semua orang menyukai dirimu. Bisa? Bisa, tapi engkau akan jadi orang yang tidak punya pendirian. Saya punya teman yang menarik, ada 3. Teman saya ada 3 ya. Saya nggak mau nyebutin namanya Pak ya. A, B, dan C. A, B, dan C ini saling kenal. Kalau A ini tidak ikut, saya cuma dengan B dan C, maka B dan C itu ngomongin A. Yang B dan C itu ngomongin A. Ya, gosipnya tuh, berarti itu gini orangnya. Aku ngerungoknya contoh Bu ya. Tapi begitu nggak ada berarti diomongin. Tapi begitu yang tengah ini tidak ada, yang ada cuma 2 ini, ngomonginnya nggak ada. Jadi kalau saya punya 3 orang itu, misalnya Bu Harti, Mas Purwoko sama Pak Marno gampangnya gitu ya. Kalau saya ketemu Mas Purwoko sama Pak Marno, ngomonginnya Bu Harti. Tapi begitu saya ketemunya Bu Harti sama Mas Purwoko, ngomonginnya Pak Marno. Ngomongin dalam konteks negatif ya. Wah, Pak Marno tuh orangnya gini. Iya bener ya. Perasaan saya yang ada di 2 dunia ini kan jadi bingung loh. Jadi piye toh? Lah ketika Bu Harti sama Pak Marno yang ketemu saya, ngomonginnya Mas Purwoko. Aduh ya, saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Ini orang-orang ini cari aman kayaknya ya toh. Kalau ada temennya di situ, yang disanjung-sanjung temennya, yang dielek-elek sih orang teko gitu ya. Nah ini banyak terjadi. Kenapa? Kita nggak punya pendirian, kita salah dalam mengelola,
kita berpikir bahwa yang penting semua orang senang sama saya. Rupanya hal ini yang kemudian menjangkiti Salomo. Sehingga apa? Dia berusaha membuat semua orang senang dia. Dengan cara apa? Menikahi. Ada ribuan, ada 1000 orang yang dia nikahi, 700 istri, 300 gundik. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dan yang menarik, ada kesalahan dia yang kedua. Yang pertama, pernikahan politik. Yang kedua, pajak di Israel itu tinggi. Pajak di Israel itu tinggi. Loh, kok saya tahu ya? Waktu zaman Salomo pajak itu tinggi. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 12 ayat yang keempat. Ini ceritanya ya. Salomo itu digantikan sama anaknya. Ya. Namanya Yerobeam ya. Yerobeam ini dengan segenap jemaat Israel dan berkata kepada Rehabeam. Rehabeam anaknya namanya ya. Yerobeam itu nanti yang petingginya yang akhirnya memberontak gitu ya. Si Rehabeam ini diomongin sama jemaahnya. Rehabeam ini ngomong apa? Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Ayahnya si Rehabeam itu kan si Salomo, ya toh? Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Jadi ketika Salomo digantikan oleh anaknya Rehabeam, semua masyarakat itu minta tolong kalau bisa bebannya itu jangan terlalu berat. Saya tanya, beban apa sih kalau zaman dulu? Pajak. Artinya Salomo itu kaya. Tadi kita sudah lihat berapa emas yang dikirim ke dia, wes pokoknya ngeri lah. Tapi maaf, kekayaannya tidak untuk rakyatnya. Bahkan kekayaan dia dapat dari pajak rakyat. Menarik ya? Jadi rupanya Salomo nggak berhikmat-hikmat amat nih kalau kita lihat. Ya. Dia sudah kaya, dia masih narik pajak berat sama rakyat. Kira-kira rakyat protes. Dan akhirnya Rehabeam ini hanya 2 suku yang mendukung Rehabeam, sedangkan 10 suku mendukung Yerobeam. Pecahlah kerajaan ini. Kenapa? Gara-gara pajak yang tinggi. Karena apa? Si Rehabeam ini dia minta pendapat sama anak-anak muda, ya. Dan anak-anak muda bilang apa? Jangan gitu raja, supaya rakyatmu takut, pajaknya naikin lagi. Makanya Rehabeam dia bilang, kalau kamu merasa pajak dari bapakku berat, saya akan kasih yang lebih berat lagi. Langsung protes ya. Akhirnya mereka kabur dan ikut Yerobeam. Tapi intinya, coba bayangkan, dia sudah kaya, semakin kaya, tambah kaya, istananya megah, namanya tersohor, semua orang mendengar namanya dan takjub dengan hikmatnya. Tapi maaf, bisa dikatakan dia jatuh di dalam cinta dan uang. Ya, loh, saya kira misalnya ya, kita bandingin zaman sekarang. Saya itu pernah dapat penjelasan tentang satu negara namanya Uni Emirat Arab. Ya, Uni Emirat Arab itu dia kaya minyak, ya, kaya sekali minyak. Dan tempat itu dikuasai oleh emir. Emir itu seperti sultan, gitu ya. Jadi tanah itu tidak ada yang milik penduduk. Ini semua tanah itu miliknya raja Abu Dhabi. Abu Dhabi itu punya minyak uang pol, sampai kaya raya. Tapi yang menarik, rajanya punya hikmat. Kalau Anda penduduk Abu Dhabi, punya anak kasih duit,
nikah, kasih duit, kasih rumah. Serius, nggak kerja, kasih santunan. Loh bener ya? Bahkan pajak di sana 0. Iya pindah rono. Ya, pajak di sana 0. Serius. Kenapa? Karena rajanya sudah kaya. Nah, saya mau tanya sekarang, mana di dunia ini yang sistemnya monarki, sistemnya kerajaan, tetapi adem ayem? Saya rasa Uni Arab Emirat salah satunya. Kenapa? Perut kenyang, Bapak Ibu. Rakyat sejahtera. Mau rajanya dilanjutkan anaknya dilanjutin lagi anaknya, urusan. Oh duitku, oke, iso mangan, omah terjamin, mobil ada, betul? Jadi tidak usah mikirin, oh monarki itu jelek, yang baik itu demokrasi. Oh komunis itu jelek, yang bagus itu demokrasi. Iki mesti sing ngomong, sing dodolan demokrasi, ya kan? Betul ya? Tapi apakah betul baik? Oh, yang baik itu firman Tuhan, betul. Ya kan? Ketika pemimpinnya berhikmat, dia tahu saya sudah kaya. Buat apa sih narik pajak tinggi-tinggi dari rakyat? Kalau memang Salomo kaya, dan firman Tuhan bilang Salomo kaya, dan kekayaan Salomo dari Tuhan, sekali lagi Tuhan yang janji, ya kan? Karena kamu minta hikmat, maka aku akan berikan kepadamu kekayaan juga. Jadi kekayaan itu dari Tuhan. Tetapi rupanya Salomo punya pikiran bahwa dia harus mengelola cara mendapatkan kekayaan. Salomo berpikir, oh Tuhan memberkati saya dengan damai, maka dari itu saya harus mencari dengan segala cara supaya damai itu terwujud. Salah. Tuhan janji sama kita, kita akan diberkati. Amin. Pertanyaannya, apakah terus dengan 1001 cara Anda akan dobrak semua aturan, yang penting dapat duit? Enggak, itu namanya pengelolaan yang keliru. Harusnya gimana sih pengelolaan? Pengelolaan kita dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam pelayanan, betul? Banyak yang berkata begini, oh itu ada namanya prioritas. Ya kan? Yang pertama adalah Tuhan. Berarti yang pertama soto rawon, kan? Yang pertama Tuhan. Ada yang bilang begitu ya. Jadi prioritas pertama itu Tuhan. Yang kedua itu keluarga. Ya? Yang ketiga pelayanan. Betul? Dan seterusnya. Jadi kalau Mbak Rati tugas WL, terus telepon saya, Pak Pendeta maaf, besok saya tugas WL, tapi suami sakit. Saya harus ngurusin suami. Saya tidak bisa tugas. Salah enggak? Enggak. Karena kita mikirnya, oh ini hierarkinya. Pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pelayanan. Oh berarti oke lah, ya kan? Benar ya? Kita selalu berpikir begitu. Ya. Padahal sebetulnya Tuhan mau bukan Tuhan yang prioritas, tapi Tuhan itu di tengah. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, betul? Itu yang Tuhan mau. Ketika kita bekerja, cari uang, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ketika engkau ngeladeni bapake jenengan sing riwil nganggo banget. Ya, siapa di sini yang punya bapak riwil nganggo banget? Aku toh. Ya, yang punya bapak, punya orang tua itu biasanya kadang-kadang mulai tambah tua, tambah ya bukannya doain ya, tapi biasanya ya mulai aneh-aneh gitu ya. Nah itu kita harus melakukan itu. Bukan bicara tentang prioritas. Ora iso, aku ora iso ngopeni.
Aku ora iso ngancani, aku ora iso nengok kenapa pelayanan. Apa ngono? Bukan. Pelayanan penting, keluarga penting, pekerjaan penting, semua penting. Yang Tuhan mau adalah Tuhan ada di setiap sisi hidupmu. Kalau engkau melayani keluargamu, ya layanilah seperti engkau melayani Tuhan. Saya mau tanya, gimana sih cara melayani Tuhan? Nah, itu. Kan dikatakan seperti untuk Tuhan. Apa ini? Jangan apa? Goalnya itu hasil. Kita kadang-kadang kerja itu goalnya apa? Gaji. Hasilnya apa? Kita kerja itu mesti mikirnya goalnya gaji. Saya kerja begini gajinya piro? Aku kok ngene kok ngono gajiku piro? Kadang-kadang kita berpikir hanya gaji. Kita lupa bahwa yang terpenting adalah Tuhan Yesus. Apakah ketika kita bekerja, senternya adalah Yesus? Kita bekerja seperti untuk Yesus. Saya tanya, ketika kita melayani Tuhan, maaf ya, apakah tujuanmu hasil dalam konteks berkat? Kalau engkau melayani Tuhan supaya diberkati, berarti maaf, Anda salah server. Ya, salah server. Tuhan tidak pernah bilang kalau engkau melayani aku, rumahmu 3. Ya, Mas Purwoko, kalau engkau jadi majelis, tenang aja, ya, pekerjaanmu akan lancar, tidak akan ada dagdikduk tiap bulan. Ya. Apakah begitu? Tidak. Tuhan tidak janji begitu. Kita melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Kita baik sama orang tua kita karena orang tua kita sudah baik lebih dulu sama kita. Jadi kita pelayanan itu kita nggak mikir berkat. Kita mikirnya apa? Saya memberikan yang terbaik. Sehingga kalau kau kerja, dimanapun kau bekerja, berikan yang terbaik. Bukan karena ini hukuman, bukan. Tetapi karena ini yang Tuhan mau. Untuk apa mengelola? Kalau engkau tidak mengelola pekerjaanmu dengan benar, kerjaanmu akan hilang dari tanganmu. Betul? Salomo tidak mengelola hikmatnya dengan benar, malah berpolitik dengan perempuan-perempuan. Ambil pajak gak kira-kira. Selesai. Mana hikmatnya Salomo? Hilang. Hal yang sama dengan kita. Ketika kita mengelola dan lupa mengelola dengan baik, hilang. Ketika engkau bekerja, bekerjalah sebaik-baik. Kalau engkau melayani anakmu, layanilah sebaik-baik. Kau melayani orang tuamu, layanilah sebaik-baiknya. Bukan karena orang tua kita baik, tapi ini disuruh sama Tuhan. Coba bayangin kalau kita jadi karyawan yang rajin sekali, kita berikan yang terbaik. Atasan kita melihat terus, waduh Samuel nih pagi berangkat, nggak pernah telat. Pulang malam belakang sendiri, ya kan? Gajinya mepet, ya tetap senyum. Wah, besok lagi saya potong gajinya, ya kan? Loh, bisa jadi begitu loh. Saya nggak bilang, kan itu kan cerita, ya itu cerita di sinetron, ya kan? Kerjanya baik, sama bosnya diangkat, lama-lama jadi direktur, ngimpi. Ngimpi itu ya, itu belum tentu ya. Saya bilang belum tentu. Tapi ingat, tujuan kita menjadi saksi. Itu yang jauh lebih penting kan? Betul kan? Mungkin gajimu nggak naik, ya. Tapi yang jelas orang akan melihat, Pak Kris ini sergepe setengah mati, ya kan? Luar biasa, tidak pernah datang terlambat, tidak pernah bolos tanpa sebab, ya toh? Orang bener-bener loro tenan, orang bakalan orang lebu.
Saya mau tanya, jadi saksi nggak? Namanya aja Dian, siapa namanya? Kristiana. Oh, ya toh? Kristiana. Jangan sampai namanya siapa? Lukas. Namanya siapa? Lukas. Namanya Samuel. Namanya siapa? Samuel. Semua orang tahu ini makhluk ini. Agamanya apa? Ya kan? Kerjanya ra bener, mangkat ra tahu tepat waktu, telat terus, leda-lede. Saya mau tanya, jadi saksi? Masalah kita dapat gaji berapa itu urusan Gusti Allah. Tuhan akan mencukupkan. Amin. Ya? Kan ayat sukanya berarti burung di udara Tuhan pelihara. Oh, tidak pernah menabur tapi Tuhan pelihara. Kadang-kadang gaji nggak seberapa, tapi Tuhan kasih berkat dari tempat lain. Betul? Amin. Ya, yang penting apa? Ya kita kerja dengan sepenuh hati. Jangan jadikan itu beban. Jangan jadikan itu hukuman. Tapi jadikanlah itu apa? Ini kewajiban saya. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau menjadi saksi. Melalui apa? Pekerjaan saya. Melalui apa? Kiprah saya di PKK. Sini siapa yang aktif di PKK? Ngecek jentik, nyamuk, lalu itu dicek beneran, ya kan? Ya, jangan cuma permisi ngopi-ngopi, ya kan? Gosip, kata sebelah, ya kan? Setelah itu pulang, jentik nyamuknya piye? Halal ya gue, itu, wis ditulis gue aman, ya kan? Yang penting wis muternya orang ngecek jentik nyamuk, pulaan gosip ya. Betul ya? Loh, kalau kita memang dikasih tugas, ya lakukan dengan betul. Saya dengar-dengar sekarang kan jadi Pak RT sudah lumayan ya. Dapat gaji ya, betul ya. Dapat bayaran ya. Nah, zaman dulu kan tidak ada Pak RT kan ya isinya mau 3M, makasih ya kan. Nah, sekarang kan katanya sudah lumayan ya. Bahkan tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Joko di Sukoharjo itu Pak RT itu dikasih bayaran 2,5 juta. Pindah Sukoharjo dari Pak RT. Loh bener loh, ini Pak Joko yang ngomong loh ya. Saya nggak tahu ya di sini ya. Tapi intinya apa? Loh kalau kita kerjanya betul, sebagai Pak RT pun kerjanya betul. Jadi saksi, urusan duit itu nanti tenang aja. Kita tuh kerja bukan buat orang, kita kerja bukan karena kita dihukum, kita kerja buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Pelayanan layanan berikan yang terbaik. Nah, itu Mas Yoyo main keyboard salah-salah sih. Itu yang terbaik versi saya, jangan dicela. Itu yang terbaik versi saya. Tapi kalau Ronald mainnya kayak saya, ya itu bukan yang terbaik, betul? Terbaik itu apa yang kamu bisa berikan. Nek bisa nih nyanyi fales-fales dan di WL ya tetap nyanyi. Jangan di belakang lip sync. Ya nyanyi tetap nyanyi, enggak apa-apa. Ya kan? Saya mau tanya, kalau kita nyanyi fales terus enggak mau nyanyi, apakah terus langsung jadi enggak fales? Ya semakin fales. Ya? Suliane nyanyi bersorak-sorai, ada jemaat pojokan meneng. Nyanyi orang, ngeplok-ngeplok orang, malah scroll TikTok. Dari takoni ora iso lagune. Ya ora iso lagune ra sinau ya sampai kapanpun enggak bisa. Enggak bisa nyanyi tapi enggak pernah nyanyi. Ya sampai kapanpun enggak bisa. Betul apa betul? Betul. Maaf ya, saya berkali-kali kasih kesaksian ini. Bu Wiji. Bu Wiji itu, astaga, saya masih ingat ketika saya masih muda. Aduh, Bu Wiji. Pokoknya gitarin yang paling sulit, gitarin Bu Wiji. Kenapa? Burung wae mlebu gitu.
Nyanyine yo fales wis dulu tuh terkenal begitu serius ya toh. Waduh kalau gitarin PWK dulu masih ingat ya toh Bu Joko minta tolong, "Yuk, gitarin PWK." Yang pujian siapa? Bu Iji Bares. Ya, itu tantangan terberat. Tapi saya melihat bagaimana Bu Iji memberikan yang terbaik. Loh, memang terbaiknya Bu Iji wis ngono kuwi. Ya tapi sekarang ini jangan main-main loh kalau Bu Iji luar biasa. Ya, jauh lebih baik. Kenapa? Loh kita mau memberikan yang terbaik, Tuhan akan tambah-tambahkan talenta. Tuhan bilang, kalau kamu dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, bukan masalah jumlah talentanya, cuman lu kembangin atau tidak. Ya kalau 1 jadi 2, ya tidak apa-apa. Daripada 1 dipendem. Ayo kita berikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, perhatian kita kepada anak, perhatian kita kepada pasangan, betul? Perhatian kita kepada orang tua. Tadi Om Uung pulang kerja langsung ke sini, dari tulisan ini. Terus pulang sama saya pamit. Om, aku tak pulang rundingan saya. Sing melu PDP sopo. Loh, maksudnya kalau Mbak Ari yang ikut, aku izin. Kenapa? Ibu harus ada yang nunggu. Betul. Berikan yang terbaik. Kalau memang Mas Uung harus jaga gawang, ya jaga gawang dengan yang terbaik. Ora terus bubun galuk tulung. Uunge setan dangdutan. Sing penting ning omah ya toh, tapi orang ngurusi ya iki ngawur gitu. Tapi berikan yang terbaik. Kalau memang jaga ibu ya jaga tenang, betul? Ya kan? Ini berarti jaga mertua di rumah sakit, ditinggal tidur apa jaga tenang? Jaga tenang, gitu. Jaga yang betul. Kenapa? Loh, dari situ kita jadi saksi, betul? Ya kan? Ya coba mertuanya berarti yang orang percuma anakku ini gereja digawe nomplek, ternyata kasihnya sama mertua besar. Lu bener ya? Jangan lu coba ya kalau Buanti tidak melayani merawat mertua dengan baik. Piye omongane? Percuma aku dadi majelis. Lu bener kan? Percuma aku dadi majelis. Iso ngopeni jemaat sakmono akeh. Ngopeni aku ora gelem. Lu bener apa bener? Apa kita jadi berkat? Enggak. Ayo kita berikan yang terbaik. Versi kita yang terbaik apa? Berikan. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Sama hanya dengan Salomo. Salomo tidak memberikan yang terbaik. Dia hanya menginginkan apa yang buat dia senang. Dia pengennya semua damai. Dia nikahi semua perempuan, ya kan? Dia pengen duit yang banyak, walaupun sudah banyak, pengen tambah banyak, pajak dinaikkan. Artinya dia mengelola hikmat Tuhan dengan salah. Dan dia kehilangan hikmat. Ayo kita kelola apa yang ada di tangan kita. Mungkin di tangan kita pekerjaan, mungkin di tangan kita usaha, mungkin di tangan kita keluarga, mungkin di tangan kita masa depan anak-anak kita. Ayo kita berikan yang terbaik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.